tidak bisa bermujizat, ya. Karena di sini di Kisah Para Rasul 22 dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia yang di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus tidak dapat melakukan mujizat. Menurut data ini, Yesus ini mendapat mujizat yang dilakukan oleh Allah. Nah, apa sekarang kenapa Yesus ini tidak dapat mujizat? Nah, posisi Yesus ada di mana? Kita baca ya. Yesus ini kenapa ada di neraka? Ini ya. Ada dua, ada sorga, ada neraka. Nah, di dalam doa Bapa kami di sini dikatakan Bapa kami yang ada di sorga. Nah, Yesus di mana kalau tidak di sorga? Yang di sorga hanya Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sini Bapa yang di sorga. Sedangkan sorga ada neraka, ada sorga. Kalau tidak di sorga berarti Yesus ada di neraka gitu ya. Lalu apa mujizat Yesus? Kita lihat ya. Mujizat Yesus adalah ini, Bang. Mujizat Yesus adalah diurapi oleh seorang pesundal. Nah, ini mujizat Yesus. Ini mujizat Yesus ini. Iya, mujizat Yesus ini diurapi atau dikuduskan oleh seorang pesundal. Ini mujizatnya. Karena apa? Saya bilang ini tidak pernah dilakukan oleh imam-imam atau raja-raja lain, ya. Karena apa? Pengurapan itu melambangkan karya Roh Kudus dalam menguduskan. Dalam tradisi Yahudi, yang dikuduskan ini adalah raja-raja, ya kan? Nah, dilakukan oleh imam-imam besar atau laki-laki, kan gitu. Nah, apa itu mujizat? Mujizat Yesus ini kalau di Imamat 8 ayat 12, urapan itu demikian ya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Jadi pengurapan itu adalah dengan media minyak, kepala yang diurapi, kepala nih yang diurapi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguduskan. Nah, begini ceritanya. Jadi pengurapan ini dilakukan oleh laki-laki. Tidak ada imam perempuan. Nah, tetapi kenapa Yesus ini diurapi oleh seorang pesundal? Nah, ini karena ini mujizat Yesus. Mujizat Yesus adalah dia bisa dikuduskan oleh perempuan. Nah, saya baca ya. Pada suatu kali ada seorang dari golongan Farisi yang mengundang Yesus untuk makan bersamanya. Yesus pergi ke rumah orang Farisi itu dan duduk makan. Di kota itu seorang perempuan berdosa ketika itu mengetahui bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Ia pun membeli sebuah botol pualam yang berusia minyak. Lalu ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis dan mulai membasuh kakinya Yesus dengan air matanya dan mengusapnya dengan rambutnya. Setelah itu ia mencium kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak wangi. Nah, inilah mujizat Yesus. Mujizat Yesus itu bisa diurapi oleh perempuan sundal. Ini hebat ini. Karena apa? Tidak ada dalam sejarahnya bahwa laki-laki diurapi oleh perempuan. Perempuan ini siapa? Perempuan sundal. Gini ya. Jadi kita lanjut ya. Nah, apakah Yesus